Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi di channel Ini Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Bunny Face yang dirilis pada tahun 2025. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini dan terus semangat upload video barunya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Carrie. Carrie merupakan seorang penjaga di salah satu perkemahan. Di sana terlihat Carrie yang sedang berjalan tiba-tiba mendengar suara-suara dari luar. Hello? Karena takut, Carrie pun masuk ke dalam pos penjaga dan bertemu dengan rekannya yang bernama Tim. Tim pun memberitahu kepada Carrie kalau dia baru saja mendapatkan telepon dari Ben, salah satu rekan mereka, yang melaporkan kalau dia baru saja menemukan satu mayat di kabin 6. Dan Tim pun meminta Carrie untuk mengeceknya. Got a call a few minutes ago. What did Ben report? Dead body. Namun Carrie mengatakan kalau dia sudah capek karena dari tadi dia banyak sekali pekerjaan yang ia kerjakan. Carrie meminta Tim untuk menyuruh teman mereka yang bernama Margie untuk mengeceknya. Tapi Tim mengatakan kalau Margie sedang berada di kota. Jadi mau tak mau mereka berdua lah yang harus pergi mengecek mayat tersebut. Very original. Why can't Margie take it? She's in town. Setelah mengecek keluar, mereka berdua tidak menemukan siapapun di sana. Dan lalu Tim pun mengajak Carrie untuk mengecek salah satu kabin yang sudah lama tidak digunakan. Awalnya Carrie menolak karena Margie pernah mengatakan kalau dia menemukan sarang laba-laba besar di dalam kabin itu. Namun Tim meyakinkan Carrie kalau tidak ada apa-apa di dalam sana. Ya, pada akhirnya Carrie pun pergi mengeceknya. Sesampainya di depan pintu, Carrie pun menanyakan kepada Tim jam berapa Ben menelponnya. Tim pun tidak menjawab dan mengelak pertanyaan dari Carrie tersebut. Carrie pun mencurigai kalau Tim tidak pernah mendapat telepon dari Ben. Oleh karena itulah dia pun berniat pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Tim menangkap Carrie dan memaksanya masuk ke dalam kabin itu. Carrie pun berusaha untuk kabur sambil meminta tolong. Tapi setelah masuk ternyata itu hanyalah sebuah prank yang dilakukan oleh Tim. Karena pada hari ini adalah hari ulang tahunnya Carrie. What's this shit? We threw this together because we wanted to say a proper goodbye. Di sana Ben pun mengatakan kalau dialah yang membuat rencana ini semua. Dan lalu mereka pun berpesta pada malam itu. Cheers. Singkat cerita saja, ketika mereka ingin tidur, terlihat ada seorang bertopeng yang masuk diam-diam ke dalam kabin tersebut. Dan kemudian manusia bertopeng itu langsung menghabisi mereka semua dengan menggunakan kapaknya. Carrie pun sempat kabur dari sana dan langsung bersembunyi dari manusia bertopeng itu. Ya, percuma saja karena si Kopet selalu menang di awal film, jadi manusia bertopeng itu pun berhasil menemukan keberadaan dari Carrie. Carrie pun terkena kapak dari manusia bertopeng itu yang membuat dia terluka sangat parah. Dan pada akhirnya Carrie pun harus pergi menyusul semua temannya ke alam lain. Tak lama setelah kejadian mengerikan itu, dua orang polisi yang bernama Vin dan Joe pun datang ke tempat kejadian. Margie yang juga sudah kembali tidak tahan melihat semua temannya tewas dengan sangat mengenaskan. Ternyata kasus pembunuhan ini bukanlah yang pertama terjadi.
Sudah ada 2 kejadian juga sebelumnya perkemahan diserang oleh manusia bertopeng yang menghabisi semua orang yang ada di perkemahan itu. Dan manusia bertopeng itu pun dijuluki oleh warga setempat sebagai Bunny Face. Vinny dan Joe pun mengecek semua korban dan tidak percaya kalau ada manusia yang tega melakukan ini semua. It's not the sight, it's the smell. Kemudian Finn pun meminta maaf kepada Margie karena tidak sempat menolong teman-temannya. Finn pun berjanji kalau dia akan mengusut kasus ini sampai menemui siapa pelakunya. Jadi Finn pun menyuruh Margie untuk pulang saja. Setelah itu Finn pun meminta bantuan ke kepolisian negara untuk mengusut kasus pembunuhan ini. Dan kepolisian negara itu akan sampai di tempat kejadian dalam beberapa jam lagi. Kemudian Finn pun dihubungi oleh Joe dan meminta Finn untuk datang mengecek sesuatu. Ternyata ketika Joe mengecek ke dalam hutan, dia menemukan bercak darah yang menempel di batang pohon. Finn pun mengatakan kalau pelakunya pasti belum jauh dari tempat ini. Jadi dia pun mengajak Joe untuk mencari manusia bertopeng itu. Setelah cukup jauh menelusuri, mereka pun sampai ke sebuah restoran yang dimiliki oleh seorang pria bernama Doll atau bisa dipanggil sebagai Wes. Finn dan Joe pun mencurigai kalau Bunny Face bersembunyi di dalam restoran tersebut. Oleh karena itu, Finn dan Joe langsung mengecek semua kendaraan guna mencari barang bukti. Setelah mengecek dan tidak menemukan apapun, Finn dan Joe pun masuk ke dalam restoran. Di sana Finn pun menanyakan kepada Wes dan pelayannya yang bernama Jenny apakah mereka melihat seorang yang mencurigakan masuk ke dalam restoran. Oh ya, sebelum lanjut mari kita berkenalan dulu dengan orang-orang yang ada di dalam restoran itu. Pria berkacamata bernama Ray, pria berbaju biru bernama Howard, dan putrinya yang berbaju kuning bernama Katie. Setelah itu perempuan fotografer bernama Audrey, wanita baju hitam bernama Nadim, mantan tentara bernama Meredith, dan 2 orang geng motor bernama Mitch dan juga Charlie. Di sana Finn pun mencurigai salah satu di antara mereka adalah Bunny Face. Sheriff? Been here in the last hour or so. You two seen anything strange tonight? Somebody that's Kemudian Finn dan Joe pun menanyakan kepada Audrey sudah berapa lama dia di sini. Audrey pun menjawab kalau dia sudah 4 jam berada di dalam restoran ini. Karena sedikit mencurigai, Joe pun memeriksa kameranya Audrey. Semua pelanggan restoran itu pun ditanya satu persatu oleh Finn. Oleh karena itu membuat mereka menjadi bingung dan menanyakan sebenarnya apa yang sedang dicari oleh Finn dan juga Joe. The time you told us what this is all about? Di saat bersamaan, Joe menemukan foto Bunny Face di dalam kameranya Audrey dan mengatakan kalau mereka sedang mencari dia. Melihat hal itu, Finn pun meminta Joe untuk menahan mereka semua di dalam restoran. Dan sedangkan dia akan mencari barang bukti di luar. Finn pun pergi ke tempat sampah dan dia menemukan pakaian dan senjata Bunny Face di dalam sana. Lalu Finn pun membawa masuk ke dalam restoran dan menunjukkan itu kepada mereka semua. Jadi Finn pun menjelaskan kalau salah satu di antara mereka adalah seorang psikopat yang telah membunuh banyak orang di perkemahan. Dan Bunny Face telah memakan korban sebanyak 41 orang. 39 orang dari perkemahan Twin Pines, 19 orang dari perkemahan Sunrise, dan 9 orang baru 1 jam tadi perkemahan Marigold. Mendengar perkemahan Marigold, Katie pun teringat kalau dia dulu pernah berkemah di sana. Wes juga mengatakan kalau putrinya bernama Amanda juga dulu berkemah di perkemahan Marigold. Face is one of us here in this diner. That does not mean that one of us is a killer. Jadi Finn pun mengatakan kalau salah satu di antara mereka adalah orang yang telah melakukan tindakan keji tersebut. Mereka pun tidak setuju atas tuduhan itu dan mengatakan mungkin saja Bunny Face hanya membuang barangnya di tong sampah dan setelah itu pergi kabur dari sini. Finn pun menjelaskan kalau dia sudah meminta bantuan ke kepolisian negara untuk menutup semua akses keluar dari kota.
Jadi besar kemungkinan tidak ada kesempatan kabur bagi Boniface keluar dari kota ini. Joe pun menyarankan Finn untuk meminta bantuan ke kepolisian negara untuk datang ke restoran ini. Mendengar hal itu, kakek Charlie pun tidak setuju kalau dia ditahan oleh Finn dan juga Joe. Yang lainnya juga tidak mau ditahan karena mereka memiliki hak untuk tidak ditahan. Namun Finn menjelaskan kalau dia memiliki bukti kejahatan dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk menahan mereka semua. Crime, which gives us probable cause. You are all going in for questioning as soon as the state cops get here. Lalu Joe pun langsung menghubungi kepolisian negara untuk meminta bala bantuan. Tapi sayangnya mereka kekurangan anggota, jadi kemungkinan mereka akan datang terlambat. Mendengar hal itu, Finn pun meminta Joe untuk membungkus semua barang bukti di mobil. Dan Finn meminta kepada mereka semua untuk tidak ada yang keluar dari restoran ini. Jadi siapapun yang berani keluar, maka Finn akan menganggap orang itu adalah Boniface-nya. Finn pun langsung menutup restorannya Wes. Closed. Are gonna search all of you. Setelah itu Finn dan Joe pun menggeledah mereka satu persatu. Finn pun menemukan satu barang di saku celananya Ray. Ray pun menjelaskan kalau itu adalah obat, jaga-jaga kalau di makanan dan minumannya ada stroberi. Sedikit informasi kalau Ray alergi terhadap stroberi, jadi kalau dia sampai memakan stroberi maka dia akan mengalami kejang-kejang dan kesulitan bernafas. Setelah itu Finn juga menemukan senjata tajam di dalam sepatunya Meredith. Dan Meredith pun menjelaskan kalau itu hanya untuk berjaga-jaga. I'll be keeping this. Fuck it. Be cool. Leg down. Yippee. Setelah memeriksa semuanya, mereka kembali dipersilakan untuk duduk ke tempat masing-masing. Kemudian Charlie pun mengatakan kepada Mitch kalau mereka harus segera keluar dari tempat ini. Mitch pun ragu bisa keluar karena mereka sedang ditahan oleh polisi. Charlie pun menjelaskan kalau yang menjaga mereka hanya 2 orang polisi dan apalagi satunya seorang perempuan. Jadi jika ada kesempatan, mereka harus memanfaatkan itu untuk bisa keluar dari restoran ini. Setelah itu Finn pun mengatakan kalau dia akan memeriksa nomor sepatu mereka. Karena Boniface meninggalkan sepatunya, jadi untuk mencocokkannya maka Finn akan memeriksa sepatu mereka. Dan sepatu Boniface memiliki nomor 9,5. Yang pertama diperiksa adalah sepatunya Meredith dan ternyata sepatu Meredith bernomor 10. Dan ketika Finn ingin memeriksa sepatunya Charlie, Finn mendapatkan perlawanan karena Charlie tidak mau memberikannya. Ya mau nggak mau terpaksa Finn harus menggunakan kekerasan untuk mengeceknya. To him, right? Don't give a shit about your rights. Setelah mendapatkan pelajaran, Charlie pun terpaksa menyerahkan sepatunya kepada Finn. Singkat cerita saja, setelah memeriksa semuanya, tidak ada satupun sepatu mereka yang cocok dengan sepatunya Boniface. 7.5. Which... Kemudian Ray pun menunjukkan sesuatu kepada Finn. Dan Ray mengatakan kalau dia membutuhkan udara segar. Finn pun membawa Ray keluar supaya dia bisa mendapatkan udara segar. Tak lama mereka keluar, Finn pun kembali masuk membawa Ray yang sudah kejang-kejang. Ternyata obat anti stroberi Ray telah hilang. Ya, Ray pun harus pindah alam pada saat itu juga. Melihat hal itu, Finn dan Joe langsung memeriksa makanan dan minumannya Ray. Dan ternyata ada yang telah memasukkan bubuk stroberi di dalam makanan dan minumannya Ray. Ternyata Ray telah mengetahui siapa sebenarnya itu Boniface. Jadi oleh karena itu Ray mengajak Finn untuk keluar guna membahasnya. Namun Boniface itu sudah tahu dan dia sengaja memasukkan bubuk stroberi ke dalam makanannya Ray. Dan pelakunya salah satu di antara mereka. Audrey pun menuduh Jenny lah pelakunya karena Jenny lah yang memberikan minuman itu kepada Ray. Namun Jenny membantah dan mengatakan kalau siapa saja bisa menaruh bubuk stroberi itu ke minumannya Ray. Joe juga mempertegaskan kemungkinan bubuk itu dimasukkan sebelum kedatangannya dengan Finn di restoran ini. Di sini Charlie malah balik menuduh Finn lah pelaku yang sebenarnya. Karena Finn yang bersama Ray di luar dan bisa saja Finn memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya Ray. Finn pun membantah tuduhan Charlie tersebut karena dia adalah seorang polisi. Dan tidak mungkin dialah Boniface itu.
Sit down, Mr. Riggs. Sure thing, Vince. Setelah perdebatan itu, Finn dan Meredith pun menyimpan mayatnya Ray ke suatu ruangan. Dan setelah itu Finn pun akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Diawali dengan Meredith, Finn pun menanyakan apa yang terjadi kepada Meredith di saat dia masih bertugas. Meredith pun menjelaskan kalau dia mengalami masalah mental di saat tugas yang membuat dia sering menyiksa para sandera. Oleh karena itu dia pun diberhentikan tugas oleh atasannya. Dan setelah itu Meredith pun mencari pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini Katie pun ingat kalau dia pernah melihat Meredith kerja di perkemahan Marigold. Katie pun mengatakan kalau Meredith pernah mencoba memperkaos temannya yang bernama Mandy. Mendengar hal itu Meredith pun membantah tuduhan dari Katie dan mengatakan kalau teman Katie lah yang merayu dirinya. Lalu Finn pun menanyakan kenapa Meredith tidak ditahan atas kasusnya itu. Meredith pun menjelaskan kalau pemilik perkemahan membuat sebuah perjanjian dengan korban supaya korban tidak menuntutnya. Ya, jika sampai berita ini viral, tentu saja nama perkemahan Marigold akan menjadi jelek. Jadi karena kasus itu, mereka semua pun mencurigai kalau Meredith menjadi benci kepada peserta perkemahan dan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Di sini lagi dan lagi Meredith menjelaskan kalau bukan dia Boniface itu. Hingga akhirnya mereka pun menjadi saling tuduh satu sama lain. After snapping a photo of the killer. What about you, Miss Scarlet? What about me? But why would I bother to kill campers? Howard, humor us. Di saat terjadi perdebatan, Charlie dan Mitch pun langsung menyerang Joe dan juga Finn. Beruntung saja Jenny menolong Joe yang membuat dia berhasil balik melawan Charlie. Dan dengan satu tendangan, Joe berhasil membuat Charlie muntah di sana. Karena mereka berdua yang menyerang, Finn dan Joe langsung memborgol Charlie dan juga Mitch. Ketika Finn memeriksa muntahannya Charlie, ternyata di sana terdapat narkoba yang dia sembunyikan di dalam mulutnya. Lalu Finn juga memaksa Mitch untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam mulutnya. Di sini terungkaplah mereka berdua menyembunyikan narkoba, oleh karena itu mereka ingin cepat keluar dari restoran ini. Setelah itu Finn pun mendapatkan telepon dari rekannya dan mengatakan kalau mereka sebentar lagi sampai. Finn pun menjelaskan kalau sebelum mereka sampai, dia sudah akan menahan Boniface itu. Kemudian Finn pun langsung saja mengatakan kalau Boniface itu adalah Wes. Dia memiliki beberapa bukti yang kuat untuk menuduh Wes adalah pelakunya. Yang pertama, teman Katie yang bernama Mandy adalah anak dari Wes. Wes marah karena putrinya ingin diperkaos oleh Meredith di perkemahan Marigold. Oleh karena itu Wes ingin membalaskan dendamnya kepada Meredith. Namun sebelum melakukan itu, Wes berlatih terlebih dahulu dengan menghabisi semua orang di perkemahan. Setelah itulah Wes akan menjebak Meredith ke dalam hutan dan di sana Wes akan membalaskan dendamnya. Yang kedua, di saat Finn dan Joe baru masuk ke dalam restoran, terlihat Wes yang sangat berkeringat seperti sudah melakukan sesuatu. Ditambahkan lagi, Finn melihat Wes baru saja mencuci tangannya yang terkena darah. Namun di sini Wes tetap menyangkal dan mengatakan kalau dia bukanlah Boniface itu. Dia emang marah dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Meredith. Lalu Wes pun mengeluarkan pisau dan berniat untuk membunuh Meredith di sana. Ketika Wes ingin menyerang Meredith, dia pun langsung menembaki Wes. Melihat hal itu, Joe juga melepaskan tembakan ke arah Meredith yang membuat dia juga harus tewas pada saat itu. Everybody stay calm. Setelah kejadian itu, kepolisian negara pun datang untuk mengevakuasi semua orang. Di sana hanya tersisa Jenny dan Finn akan memberikannya tumpangan untuk pulang. Sebelum berangkat, Jenny pun masuk ke dalam restoran guna mengemasi semua barangnya. Thank Christ. Namun setelah ditunggu cukup lama, Jenny tak kunjung juga keluar. Joe pun masuk ke dalam guna mencari Jenny. Ketika mengecek ke dalam kamarnya, ternyata Jenny telah kabur dari tempat itu. Joe pun langsung keluar dan melihat kalau Finn telah sekarat karena diserang oleh Jenny. Ternyata dugaan mereka kalau Boniface itu Wes adalah salah. Jenny lah Boniface yang aslinya. Ya, Finn pun harus tewas di sana karena dia diserang oleh Jenny dengan menggunakan kapaknya. Kemudian Joe pun langsung masuk ke dalam hutan guna mencari keberadaannya Jenny.
Di sana Joe pun mengatakan kalau dia tahu Jenny berada di sini dan dia tidak berniat untuk menangkap Jenny. Joe siap mendengar alasan dari Jenny kenapa dia melakukan ini semua. Jenny! Come out! Sure, your story gets heard, Jenny. Mendengar hal itu, Jenny pun keluar menemui Joe. Joe menanyakan kenapa Jenny sampai tega melakukan aksi keji ini. Disinilah Jenny menceritakan kisah pahitnya bersama kakaknya di perkemahan Twin Pines. Kakaknya Jenny yang bernama Steve dijebak oleh pengurus perkemahan Twin Pines yang membuat Steve harus tewas di sana. Namun pemilik perkemahan menganggap itu hanyalah sebuah kecelakaan demi melindungi nama baik perkemahan mereka. Oleh karena kejadian itu, Jenny menjadi marah dan dia memutuskan untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Awalnya Jenny hanya ingin membunuh semua orang di perkemahan Twin Pines. Tapi Jenny belum merasa puas, oleh karena itu dia kembali melakukan aksinya di perkemahan Sunrise. Setelah itu Jenny sempat berhenti, namun ketika dia mendapatkan pekerjaan dari Wes, dia melihat perkemahan Marigold. Jadi Jenny pun memutuskan untuk kembali melakukan aksi kejinya itu di perkemahan Marigold. Setelah mendengar ceritanya Jenny, Joe pun meminta Jenny untuk menyerahkan dirinya secara baik-baik. Tapi Jenny menolak dan langsung menyerang Joe. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Singkat cerita saja, Joe pun berhasil mengalahkan Jenny yang membuat Jenny harus tewas ditembak. Di akhir film memperlihatkan suatu perkemahan sedang membuat api unggun sambil menceritakan legenda Boniface. Dan lalu Boniface pun muncul dan besar kemungkinan mereka akan bernasib sama seperti perkemahan yang telah menjadi korban. Dan setelah itu film pun selesai. Jujur di ending film ini gua sedikit kebingungan. Jika Jenny sudah tewas dan lalu siapa Boniface yang muncul di akhir film? Apakah itu Joe yang melanjutkan Jenny menjadi Boniface atau Jenny sebenarnya masih hidup dan dibebaskan oleh Joe? Jadi menurut kalian siapa Boniface yang muncul di akhir film itu? Apakah itu Jenny atau Joe? Yuk jawab di kolom komentar di bawah ini.